Hortikultura bukan cuma Thailand saja, Indonesia juga. Gitu. Jangan Indonesia ini cuma besar di peta saja, tapi kontribusinya di dunia hortikultura dunia misalnya kecil. Nah kita harus bikin juga kontribusi Indonesia untuk dunia hortikultura juga besar. Karena itu juga kita perlu orang-orang Indonesia yang committed. Gitu. Dan saya yakin kita cukup banyak sekarang. Kita juga sibuk hilangkan tanaman ini. Ini kemudian tanaman ini tidak membantu masyarakat dalam pasar dalam tempo 2-3 ini mungkin bisa 5 tahun lagi, bisa juga 10 tahun lagi. Ini masih lama ini. Tidak, kemudian tidak akan kita. Ini masih lama. Papua ini sudah itu bayang. Coba lihat tuh apa nggak cantik. Jadi sosoknya kan. Ini ada 2 ini. Ya, cantik juga. Itu lain lagi begini juga. Ini kan Ini katanya apa ini? Ini roti jantan. Katanya roti. Saya ngilangkan mulai waktu itu awal tahun 80-an. Awal tahun 80 saya udah mulai ngilang. Saya waktu itu lihat, wih ada augen macam ini. Waktu itu Pak Sukasdi bawa tunduk dari Sumatera ke kebun raya. Saya, wih ada yang begini. Cantik amat sudah itu kan. Sudah itu saya berkenalan dengan Pak Aryono yang kirim tunduk ke Thailand. Nah dari situ kemudian, woi luar biasa kata saya jadi punya akses untuk dapatkan rotundum yang berbunga. Nah dari situ kemudian tuh kan mulailah program silangan saya bikin. Jadi sampai akhirnya muncul pada Sumatera sekitar tahun 86-87. Ini apa Pak? Ini rotundum. Rotundum saja tuh kita bisa lihat sini yang uratnya kemudian tuh lebih banyak ya. Yang uratnya agak kurang. Nah, rotundum itu sebetulnya sudah lama dipertelakan kan oleh orang ini maksudnya Eropa ya. Niels Brown sudah ada yang bawa ke ke Inggris juga pertama kali. Itu ada riwayatnya, sebetulnya saya udah bikin tulisannya di situ. Diungkapkan itu kapan dibawa sampai ke Eropa dan sebagainya. Nah, kemudian dan itu waktu itu aja orang udah tahu ini tanaman yang cantik sekali. Cuma kan waktu itu jadi mungkin juga orang kemudian itu kurang memperhatikan kepentingan untuk disilang. Nah, lipstik putih dikawinin dengan rotundum, nanti hasilnya ini jadi lotus delight. Jadi memang ini yang namanya kansa. Ini kansa juga silangan dari tanaman Filipina dengan kebantu rotundum. Nama lokalnya asal Kalisahati katanya. Rotundumnya lebih kelihatan ya? Ya, garisnya dan ininya merah. Merah. Kalau lotus kan Iya, pink. ya, pink. Ini lebih merah. Jarang. Kalau ini tahun berapa Pak? Wah ini sudah dibikin udah itu. Ini kan jadi kemudian itu awal-awal tahun 2000-an ini. Sudah itu. Awal tahun 2000-an nih bukannya agak itu kan kalau sudah banyak memang memperbanyaknya akan mudah, tapi kalau dari sedikit sampai banyak itu kan perlu waktu. Satu tongkol itu bisa Ya, 5 sampai 10 biji. Ya betul. Untuk Potensinya. dari tiap biji nanti potensinya sama satu hibrid atau beda-beda? Oh, bisa beda-beda. Dalam arti karena ini juga kan sudah silangan antara rotundum dengan rotundum di alamnya. Tidak persis sama. Jadi boleh katakan dia sendiri sudah silangan antara rotundum. Jadi udah gitu hasilnya bisa tadi yang satu bisa lebih bagus dari yang lain. Contohnya adalah Dona Carmen. Dona Carmen itu dulu waktu disilang pertama kali kan itu kemudian tuh itu ini bukan itu yang namanya prekursor indukan dari Prato Sumatera. Indukan dari Prato Sumatera itu kan kurang bagus. Tapi begitu disilang lagi dengan rotundum, wah hasilnya Prato Sumatera. Begitu silang dengan beras patut yang banyak titiknya beras tumpah, keluarlah roti ini ya Dona Carmen. Dan Dona Carmen itu kan
dari satu kali silangan. Tapi tadi kan dia sudah punya keragaman sendiri. Hasil silangannya menurut saya sih paling bagus dari mungkin bisa dibanding dengan silangan-silangan dari negara lain. Karakter dan ciri khasnya itu ada kalau Pak Greg itu, terutama di punggung daun itu pasti merah, tangkai merah, soalnya kan darah rotundumnya masih kental. Ini sih kemudian itu kan dia coba aja, siapa tahu nanti rubinya keluar yang lebih lain lagi gitu. Itu Ini yang ngilangin sama Pak Greg. ini hilangkan kulturnya anak saya. Ini Menurut ngilangin. saya lebih bagus kemudian itu kan mudah-mudahan juga belajar. Kan seperti Bari itu aja, Bari ayo kemudian itu. Pokoknya silangan apa aja. Mau itu pokoknya kambing sama domba ya coba kawinkan aja kemudian itu. Orang jadi itu yang penting bahannya ada. Pakai. Jangan kemudian nanti hasilnya begini. Coba. Jelek bagus nggak usah dipikirkan sekarang. Nanti evaluasi saja nanti. Menurut saya, ayah saya adalah seseorang yang ketika menekuni sesuatu tidak bisa diganggu. Jadi dia orangnya memang ketika dia mendalami sesuatu, dia memiliki dunianya sendiri yang mana ini menjadi sumber kekuatannya. Ketika dia fokus terhadap sesuatu, itu menjadi kekuatannya. Lalu bagi saya, ayah saya adalah sosok pekerja keras yang bisa saya contoh. Kalau dari ibu saya juga belajar sesuatu. Apa itu? Gitu dong. Ini ibu saya. Dari ibu saya belajar sifat yang ramah, juga belajar tekun, berbisnis, berdagang, tidak mudah digoyahkan. Ini palem somieria ini. Palem ini asalnya dari Papua. Jadi palem ini kemudian itu juga unik dari segi kemudian itu di sini penampilannya yang cantik dan kemudian itu buahnya yang bisa dimakan. Jadi buahnya kalau sudah masak itu rasanya mirip-mirip kelapa muda. Tanaman Indonesia itu banyak yang unik-unik yang tidak dijumpai di belahan dunia yang lainnya. Nah, jadi karena itu kitalah yang justru harus berkepentingan untuk mengembangkan. Supaya tadi kita ini jadi ikut serta dalam mengembangkan hortikultura dunia. Karena kita sendiri memiliki kepedulian akan apa yang ada dan tumbuh di sekitar kita. Nah, itu jadinya. Jadi dengan begitu kan kita tidak akan maksudnya begitu saja membuka hutan, tapi kita di sini ambil dulu apa yang ada di sana, jangan sampai nanti pada saat ini sudah pembukaan lahan, tanaman-tanaman yang berharga ini yang betul sangat penting untuk pengembangan hortikultura dan juga mungkin juga pengembangan tanaman obat Indonesia punah begitu saja tanpa di sini kita tumbuhkan lebih banyak.